Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 melakukan mini riset di toko jahit Fadila yang berlokasi di Jalan Perjuangan Medan. Berikut beberapa informasi yang kami dapatkan dari pemilik seputar transaksi yang dilakukan oleh pemilik selama 1 bulan. Jadi saya di sini ingin menjelaskan mengenai jurnal umum. Pada tanggal 1, pemilik menginvestasikan kas pribadinya sebesar 2.500.000 dan 2 buah mesin jahit senilai 4.200.000. Sehingga di jurnal umumnya yaitu kas peralatan pada modal. Kas di debit sebesar 2.500.000, peralatan di debit sebesar 4.200.000 dan modal di kredit sebesar 6.700.000. Lalu di tanggal 2 terjadi yang namanya pembelian perlengkapan jahit seharga 350.000. Sehingga jurnal umumnya yaitu perlengkapan di debit dan kas di kredit sebesar 350.000. Lalu pada tanggal 5 terjadi yang namanya penerimaan pesanan seharga 350.000 yang uangnya akan diterima seminggu berikutnya. Sehingga jurnal umumnya yaitu piutang usaha pada pendapatan sebesar 350.000. Lalu di tanggal 6 terjadi yang namanya penerimaan pendapatan jasa perbaikan pakaian seharga 50.000. Sehingga jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan seharga 50.000. Lalu pada tanggal 8 terjadi yang namanya pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 100.000. Sehingga jurnal umumnya yaitu prepaid pada kas sebesar 100.000. Lalu di tanggal 9 terjadi yang namanya diterima pekerjaan dari pelanggan sebesar 250.000 yang akan dilunasi bulan depan. Sehingga jurnal umumnya yaitu piutang usaha pada pendapatan sebesar 250.000. Lalu di tanggal 13 terjadi yang namanya pembayaran uang listrik sebesar 150.000. Sehingga jurnal umumnya yaitu beban listrik pada kas sebesar 150.000. Lalu di tanggal 12 terjadi yang namanya penerimaan sisa pembayaran dari pekerjaan di tanggal 5. Sehingga jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan sebesar 350.000. Lalu tanggal 12 terjadi yang namanya penerimaan sisa pembayaran dari pekerjaan di tanggal 5, sehingga jurnal umumnya yaitu kas pada piutang dagang sebesar 350.000. Lalu pada tanggal 14, menerima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 400.000. Sehingga jurnal umumnya yaitu pendapatan pada kas sebesar 400.000. Lalu pada tanggal 16 terjadi penerimaan sebagian pembayaran jasa dari pelanggan pada tanggal 9 sebesar 150.000. Sehingga jurnal umumnya adalah kas sebesar 150.000 dan piutang dagang sebesar 150.000. Lalu pada tanggal 19, beli perlengkapan jahitan sebesar 400.000 secara kredit, sehingga jurnal umumnya ialah perlengkapan pada utang usaha sebesar 400.000. Dan lalu pada tanggal 20 terjadi namanya penerimaan pendapatan jasa sebesar 450.000. Sehingga jurnal umumnya adalah kas pada pendapatan sebesar 450.000. Lalu pada tanggal 21 terjadi penerimaan pendapatan jasa sebesar 250.000, sehingga jurnal umumnya ialah pendapatan pada kas sebesar 250.000. Lalu pada tanggal 23 terjadi pembayaran sewa bangunan sebesar 600.000, sehingga jurnal umumnya ialah beban sewa pada kas sebesar 600.000. Lalu pada tanggal 24 membeli benang, kain, dan kancing sebesar 200.000 secara kredit, sehingga jurnal umumnya ialah peralatan pada utang usaha sebesar 200.000. Lalu pada tanggal 27 terjadi pembayaran uang kebersihan sebesar 100.000, sehingga jurnal umumnya adalah beban kebersihan pada kas sebesar 100.000. Lalu pada tanggal 30 pada transaksi terakhir terjadi yang namanya penerimaan pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 350.000, dan jurnal umumnya ialah pendapatan pada kas sebesar 350.000. Akun kas pada tanggal 1 bertambah 2.500.000, saldo menjadi 2.500.000. Pada tanggal 2 berkurang 350.000, saldo menjadi 2.150.000. Pada tanggal 6 bertambah 50.000, saldo menjadi 2.200.000. Pada tanggal 8 kas berkurang 100.000, saldo menjadi 2.100.000. Pada tanggal 11 kas berkurang 100.000, saldo menjadi 2 juta. Pada tanggal 12 kas bertambah 350.000, saldo menjadi 2.350.000. Pada tanggal 14 kas bertambah 400.000, saldo menjadi 2.750.000. Pada tanggal 16 kas bertambah 150.000, saldo menjadi 2.900.000. Pada tanggal 20 kas bertambah 450.000, saldo menjadi 3.350.000. Pada tanggal 21 kas bertambah 250.000, saldo menjadi 3.600.000. Pada tanggal 23 kas berkurang 600.000, saldo menjadi 3 juta. Pada tanggal 24 kas berkurang 200.000, saldo menjadi 2.800.000. Pada tanggal 27 kas berkurang 100.000, saldo menjadi 2.700.000. Pada tanggal 30 kas bertambah 350.000, saldo menjadi 3.050.000. Pada akun piutang usaha terjadi beberapa perubahan. Pada tanggal 5 piutang bertambah sebesar 350.000. Kemudian tanggal 9 piutang kembali bertambah sejumlah 250.000, sehingga saldo meningkat menjadi 600.000. Selanjutnya pada tanggal 12 piutang berkurang sebesar 350.000. Lalu tanggal 16 piutang kembali berkurang sebesar 150.000, sehingga saldo akhir piutang menjadi 100.000. Pada akun perlengkapan pada tanggal 2 perlengkapan bertambah sebesar 350.000. Tanggal 19 perlengkapan kembali bertambah sebesar 400.000, sehingga saldo naik menjadi 750.000. Tanggal 24 terjadi penambahan lagi sebesar 200.000 dan saldo akhir perlengkapan menjadi 950.000. Pada akun peralatan pada tanggal 1 peralatan bertambah cukup besar, yaitu 4.200.000. Tidak ada transaksi lainnya sehingga saldo akhirnya tetap 4.200.000. Pada akun utang usaha pada tanggal 19 utang usaha bertambah sebesar 400.000. Tidak ada pengurangan sehingga saldo akhir utang usaha adalah 400.000. Pada akun modal di tanggal 1 modal pemilik bertambah sebesar 6.700.000. Tidak ada transaksi pengurangan modal langsung selain Prime, sehingga saldo modal tercatat 6.700.000. Pada akun Prime atau Prepay pada tanggal 8 terjadi pengambilan pribadi oleh pemilik sebesar 100.000, sehingga Prep bertambah dan otomatis mengurangi ekuitas pemilik. Saldo Prep pada akhir periode adalah 100.000. Pada akun pendapatan mengalami beberapa kali penambahan pada tanggal 5
pendapatan bertambah sebesar 350.000, tanggal 6 bertambah lagi sebesar 50.000, tanggal 9 pendapatan bertambah 250.000, tanggal 14 bertambah 400.000, sehingga saldo naik melewati 1 juta. Tanggal 20 pendapatan kembali bertambah 450.000, tanggal 21 bertambah lagi 250.000, dan terakhir tanggal 30 pendapatan bertambah 350.000, sehingga saldo akhir pendapatan menjadi 2.100.000. Pada akun beban sewa, pada tanggal 23 terjadi pencatatan beban sewa sebesar 600.000. Transaksi ini menyebabkan beban bertambah dan mengurangi laba. Pada akun beban listrik, di tanggal 11, beban listrik bertambah sebesar 150.000, saldo akhirnya adalah 150.000. Dan di beban kebersihan, pada tanggal 27, dicatat beban kebersihan sebesar 100.000, sehingga beban tersebut bertambah dengan saldo akhir 100.000. Sebelum mengerjakan kertas kerja, kita perlu mengerjakan terlebih dahulu jurnal penyesuaian. Di sini terdapat 3 data penyesuaian. Yang pertama, sisa perlengkapan adalah sebesar 250.000. Jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Kita tulis seberapa yang terpakai, yaitu 700.000. Yang kedua, gaji karyawan yang harus dibayarkan sebesar 150.000. Jurnalnya adalah utang gaji pada beban gaji. Nominalnya tetap 150.000. Yang ketiga, penyusutan peralatan atau mesin jahit untuk bulan tersebut sebesar 300.000. Nah, di sini nominalnya 300.000 dengan akun beban penyusutan peralatan pada akumulasi peralatan. Baik, di sini adalah kolom neraca lajur. Yang pertama bisa kita lihat nama akun daftarnya yang pertama yaitu kas, kemudian piutang usaha, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, modal pemilik, brief, pendapatan jasa, beban listrik, beban sewa, beban kebersihan, beban gaji, beban penyusutan, beban perlengkapan, utang usaha dan utang gaji. Bisa kita lihat di kolom neraca saldo, jumlah total saldonya adalah 9.600.000. Sesudah itu kita bergeser ke kolom ayat jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian yang termasuk ke dalam jurnal penyesuaian yang pertama itu ada perlengkapan, letaknya di kredit senilai 700.000, kemudian akumulasi penyusutan peralatan, letaknya di kredit sebesar 300.000. Kemudian ada beban gaji, letaknya di debit senilai 150.000, beban penyusutan di debit nilainya 300.000, beban perlengkapan nilainya 700.000 di debit. Jadi totalnya di kredit ada juga utang gaji senilai 150.000. Jadi total jurnal penyesuaiannya adalah 1.150.000. Kemudian kita bergeser ke neraca saldo disesuaikan. Yang termasuk ke dalam neraca saldo disesuaikan yang pertama ada kas, nilainya di debit senilai 3.400.000. Yang kedua ada piutang usaha, letaknya di debit senilai 100.000. Kemudian ada perlengkapan, letaknya di debit 250.000 karena tadi sudah dikurangi dengan jurnal penyesuaian di kredit sebesar 700.000. Kemudian ada peralatan nilainya 4.200.000 di debit. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan letaknya di kredit sebesar 300.000 dan modal pemilik letaknya juga di kredit sebesar 6.700.000. Ada juga priva senilai 100.000 letaknya di debit. Pendapatan jasa senilai 2.300.000 di kredit. Beban listrik senilai 150.000 di debit, beban sewa 600.000 di debit, beban kebersihan 100.000 di debit, beban gaji 100.000. Beban gaji 150.000 di debit. Kemudian ada beban penyusutan 300.000 di debit, beban perlengkapan 700.000 di debit. Kemudian ada utang usaha 600.000 di kredit dan utang gaji 150.000 di debit. Bisa kita lihat di sini jadi total seluruh saldo di kolom neraca saldo disesuaikan adalah 1.050.000. Kita masuk ke siklus berikutnya yaitu laporan laba rugi. Di laporan laba rugi terdapat pendapatan jasa sebesar 2.300.000. Setelah itu kita masukkan semua beban-beban yang ada. Pertama terdapat beban listrik sebesar 150.000, lalu beban sewa sebesar 600.000, beban kebersihan sebesar 100.000, beban gaji sebesar 150.000, beban penyusutan peralatan sebesar 300.000, dan beban perlengkapan sebesar 700.000. Setelah itu kita jumlahkan selatan jasa yaitu 2.300.000 rupiah. Kita kurangkan dengan jumlah beban-beban tadi yang sebesar 2 juta rupiah. Lalu di sini dapat hasilnya itu 300.000. Dan 300.000 ini dinamakan laba bersih. Kita lanjut ke siklus berikutnya yaitu laporan perubahan modal. Di sini kita tuliskan modal awal. Nah, karena tadi modal awalnya itu adalah sebesar 6.700.000, maka kita tuliskan modal awalnya itu sebesar 6.700.000. Lalu kita tambahkan dengan laba neto yang telah kita peroleh dari laporan laba rugi, yaitu sebesar 300.000. Lalu kita tambahkan dengan priv yaitu sebesar 100.000. Nah, modal akhir yang kita dapatkan sebesar 6.900.000 itu adalah dari modal awal ditambah dengan laba neto lalu dikurangkan dengan priv. Lalu kita lanjut ke siklus berikutnya yaitu laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan terdapat aktiva atau harta, pasiva atau utang, dan modal akhir. Nah, di kolom aktiva ini kita masukkan semua akun-akun yang termasuk ke dalam harta. Yang pertama itu ada akun kas sebesar 3.400.000, akun perlengkapan sebesar 250.000, akun piutang usaha sebesar 100.000, dan akun peralatan sebesar 3.900.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua akun-akun yang terdapat di kolom aktiva. Di sini kita dapatkan sebesar 7.650.000 rupiah. Lalu di kolom pasiva kita masukkan akun utang. Yang pertama itu ada utang usaha sebesar 600.000, utang gaji sebesar 150.000. Setelah itu kita masukkan modal akhir yang kita dapatkan dari laporan perubahan modal, yaitu sebesar 6.900.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya dan di sini terdapat totalnya 7.650.000. Jurnal penutup adalah catatan akuntansi yang dibuat di akhir periode, misalnya akhir bulan atau akhir tahun, untuk menutup akun-akun sementara seperti pendapatan, beban, dan priv agar saldonya kembali menjadi nol. Nah, sekarang telah disajikan data dari jurnal penutup dari penjahit Fadila sebagai berikut. Yang pertama akan kita tutup ialah akun pendapatan dengan nilai sebesar 2.300.000. Maka keterangannya adalah akun pendapatan di sebelah debit dengan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit sebesar 2.300.000. Lalu yang kedua, kita akan menutup akun beban. Dalam data jurnal penutup penjahit Fadila, terdapat beberapa beban seperti beban listrik 150.000, beban sewa sebesar 600.000, beban kebersihan sebesar 100.000, beban perlengkapan sebesar 700.000, beban penyusutan peralatan 300.000, serta beban gaji sebesar 150.000. Beban-beban itu ditutup di jurnal penutup dengan letaknya di sebelah kredit dengan ikhtisar laba rugi yang diletak di sebelah debit. Dan nilainya adalah total dari beban-beban tersebut.
Selanjutnya, kita akan cari tahu apakah penjahit Fadila tersebut mengalami laba atau rugi bersih. Untuk kita masukkan ke modal, lalu akan kita tutup. Apabila laba bersih, maka akan menambahi modal, dan apabila rugi bersih, maka akan mengurangi modal. Di sini, penjahit Fadila mengalami laba bersih, yang dimana akan menambahi akun modal. Maka keterangannya di jurnal penutup ialah ikhtisar laba rugi di sebelah debit, dan modal di sebelah kredit sebesar Rp300.000. Nah, yang terakhir, kita akan menutup akun Prive. Karena Prive sifatnya mengurangi modal, maka keterangannya ialah modal pada Prive dengan modal di sebelah debit, dan Prive di sebelah kredit dengan jumlah sebesar Rp100.000.